Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kumaha daramang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan urang sadayana sing janten ahli surga. Mudah-mudahan wasilah pangosan ieu Allah Subhanahu wa taala ngalancarkeun rezeki urang, ngalancarkeun apa yang diinginkan ataupun yang dihajatkan, supaya Allah Subhanahu wa taala ijabah apa yang menjadi hajat-hajat kita. Mudah-mudahan anak kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini insya Allah menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita wafat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lebet ka juz 2 nya apa nya? Ayeuna teh 142 sanes. Oh 139. Mohon. Seratus tiga sembilan atos terakhir kemarin sibgohnya ayeuna 139. Mohon. Maka dibuka Al-Baqarah ayat 139 sampai 141. Sebentar. Terus benar, sedena. Ya. 139 sampai 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum. Walana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Am taquluna inna
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Sadaqallah. Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah? Padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah menginjak akhir juz ke-1. Insyaallah di pekan selanjutnya kita masuk di juz kedua ya, 142. Mudah-mudahan setiap ayat yang kita baca, kita pelajari, kita tadabburi ini menjadi syafaat di kehidupan dunia dan di akhirat. Berkahnya kepada orang tua kita dan juga anak keturunan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, di antara hal yang menyebabkan umat Islam atau umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang ikhlas ya, tulus dalam mengerjakan ibadah, dalam mengajarkan ketaatan. Seperti firman-Nya di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa
liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini harus jadi pegangan ya bagi kita semuanya. Dalam penjelasan tafsirnya, kita umat Islam dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dikatakan umat terbaik ya daripada umat-umat sebelumnya, dari umatnya Nabi Isa, dari umatnya Nabi Musa, karena umatnya Nabi Muhammad ini diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dia punya keikhlasan, juga ada amanat untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak diberikan ke umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya itu taklif atau kewajiban untuk beramar ma'ruf nahi mungkar hanya kepada nabinya saja atau hanya kepada rasulnya saja, sedangkan umat-umatnya hanya diperintahkan untuk mengikuti apa yang Nabi ajarkan, nabinya ajarkan. Sedangkan kita sebagai umat akhir zaman yang tidak diutus lagi nabi-nabi setelahnya, karena nabi kita dikatakan khotamun nabiyyin ataupun penutup para nabi, maka taklif atau beban untuk berdakwah ini diberikan kepada umat akhir zaman, umatnya daripada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi merasa mereka itu adalah orang-orang yang terpilih, yang mereka itu punya tiket masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga hobinya itu mereka berdebat ya. Berdebat itu senantiasa menyalah-nyalahkan atau menganggap orang Islam ini adalah orang yang keluar dari jalur kenabian Nabi Musa ataupun Nabi Isa ya, atau pengikutnya Yahudi dan Nasrani. Mereka itu senantiasa mengagung-agungkan daripada nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW, seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub ya, dan anak cucunya ya, yang mereka katakan penganut Yahudi dan Nasrani. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 140-nya ya membantah hal itu semuanya. Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Kata Allah seperti itu. Dan siapakah yang lebih zalim, kata Allah, daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Di footnote-nya ya, di di penjelasan catatan kakinya ya, ialah persaksian Allah tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat 141-nya dikatakan, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi ketika mereka senantiasa membangga-banggakan daripada nenek moyangnya bahwa mereka itu adalah pengikut Yahudi tulen ataupun pengikut Nasrani tulen, kata Allah dibantah di dalam ayat sebelumnya tadi ya, dikatakan bahwa mereka itu bukan penganut Yahudi dan mereka juga bukan penganut Nasrani. Mereka itu Islam, Pak. Sekali lagi, Islam agamanya. Karena di ayat-ayat sebelumnya sudah kita jelaskan. Di antaranya ketika Yakub ini hendak ataupun diambang kematiannya, mereka bertanya kepada anak-anaknya, nanti ketika aku mati engkau hendak menyembah siapa? Ya, aku akan menyembah Tuhan daripada bapak moyangmu Nabi Ibrahim, dan saksikan bahwa kami ini adalah Islam gitu. Ya, di ayat sebelumnya sudah disampaikan seperti itu.
Jadi pembangkangan orang Yahudi dan orang Nasrani ini ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa apa yang mereka lakukan itu semata-mata mereka itu adalah merasa bahwa agamanya yang benar ya. Sedangkan pengikut Nabi Muhammad ini adalah mereka menyelesaikan ataupun menyelisihi daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Maka itu dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala membantah dakwaan mereka yang mengakui bahwa Nabi Ibrahim dan nabi-nabi serta asbat yang disebutkan sesudahnya berada dalam agama mereka, yakni ada kalanya agama Yahudi atau agama Nasrani ya, karena itulah yang disebutkan dengan firman Allah, katakanlah apakah kalian yang lebih mengetahui ataukah Allah ya. Di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir juga dikatakan dengan kata lain, bahkan Allah lah yang lebih mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan bahwa mereka bukanlah Yahudi, bukan juga Nasrani ya. Seperti difirmankan di dalam surat Ali Imran ayat 67, Ibrahim bukan Yahudi dan bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah yang lurus lagi menyerahkan diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia dari golongan yang musyrik ya. Dan satu lagi ya, firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah dan apa daripada apa yang ada padanya. Nah, kemudian juga Allah firmankan, dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada apa yang mereka kerjakan. Hal ini merupakan peringatan dan ancaman keras, yakni ilmu Allah meliputi semua amal perbuatan kalian dan kelak dia akan membalasnya terhadap kalian. Jadi di ayat 139 sampai 141 ini adalah penegasan bahwa ya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ya, kemudian Ismail, Ishak, mereka adalah agamanya Islam ya. Termasuk asbat di sini adalah para pengikutnya ya, mereka itu agamanya adalah Islam ya. Kemudian di penegasan terakhir di ayat ke-141-nya di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwa ketika apa yang mereka usahakan yang telah lalu dan apa yang telah diusahakan oleh umat yang sekarang ya, mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang mereka kerjakan. Maksudnya adalah di sini dikatakan ataupun dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa tiada guna bagi kalian nasab gitu Pak. Jadi lamun misalkan orang keturunan Nabi ya, orang teh misalkan keturunan dari Nabi Yakub atau keturunan Nabi siapa lagi, Nabi Ismail misalkan, tidak ada gunanya nasab kalau kalian itu tidak beriman kepada Allah. Contohnya siapa? Contohnya itu Abu Jahal, contohnya itu siapa? Abu Lahab, contohnya siapa? Abu Thalib, yang kalau dirunut secara nasab mereka itu keturunan siapa Pak Bu? Nabi Ismail. Makanya di sini dikatakan laha ma kasabat walakum ma kasabatum gitu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Maksudnya apa? Tidak ada jaminan kalau orang tua kita, kalau kakek buyut kita adalah nabi atau orang soleh atau waliullah katakanlah, tapi kitanya musyrik, kitanya berdosa,
kitanya berpaling daripada ayat-ayat Allah, tidak ada namanya garansi bahwa kita itu pada akhirnya selamat daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran ya bagi kita ya di ayat ke-141 ini sebagai penegasan, walaupun umat Yahudi atau umat Nasrani ini mengaku keturunan daripada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tetapi tetap saja ketika mereka berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka mereka itu tetap tidak akan selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya Pak, Bu? Insyaallah ya. Sehingga kita mempelajari tafsir daripada Al-Qur'an seperti ini supaya kita tidak salah menafsirkan bahwa seolah-olah kalau keturunannya Nabi itu dia sudah selamat ataupun dia sudah mendapatkan fasilitas secara khusus sehingga dia dapat tiket masuk surganya Allah. Oh tidak, kata Allah, tetap mereka itu bergantung daripada laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Jadi tergantung daripada apa yang diusahakan. Jadi lamun melak cabe, metiknya cabe, melak bonteng, metiknya bonteng, melak hade akan menuai hade, melak goreng akan menuai goreng. Ya, kita mau melak naon atau Pak akhirnya? Ya, mau melak cabe ya, jangan melak kagorengan. Kemudian di dalam tafsir Al-Muyassar di sini dikatakan mereka adalah umat dari kalangan orang-orang yang mendahuluimu dan mereka telah berlalu ya. Bagi mereka amal perbuatan mereka dan bagi kalian amal perbuatan kalian. Maksudnya adalah kalian tidak akan ditanya tentang amal perbuatan mereka dan mereka pun tidak ditanya tentang amal perbuatan kalian ya. Ayat ini memangkas segala ketergantungan kepada makhluk dan bahwa nasab kepada seseorang tidak akan bermanfaat karena pertimbangan bakunya adalah iman kepada Allah dan beribadah kepadanya serta mengikuti Rasulnya, dan bahwa barang siapa yang kafir kepada seorang Rasul dari mereka, maka mereka telah kafir kepada seluruh Rasul. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian di tafsir Asy-Sya'di dikatakan bahwa telah berlalu tafsir ayat tersebut dan Allah mengulang ayat ini untuk memupuskan adanya ketergantungan kepada makhluk dan bahwasanya yang menjadi sandaran adalah apa yang menjadi sifat manusia itu, bukan dari perbuatan para pendahulu dan nenek moyangnya. Maka manfaat yang sebenarnya adalah dengan perbuatan, bukan dengan sebatas penisbatan diri kepada orang. Jadi jelas ya, ketika orang Yahudi dan Nasrani senantiasa menisbatkan kepada kakek moyangnya bahwa dialah yang benar, kemudian pengikut Nabi Muhammad ini adalah ahli neraka ataupun dia menyimpang dari jalan Allah, maka ini yang menjadikan orang Nasrani dan orang Yahudi itu bungkam, karena Allah sendiri ya yang membantah perkataan mereka, bukan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya itu mereka tambah bingung gitu, tambah susah ya. Sebenarnya Pak, rahasianya mereka itu di dalam hatinya sadar ya bahwa Nabi Muhammad itu benar. Bahkan dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu lebih dikenal daripada anaknya mereka sendiri. Kenapa? Karena ratusan tahun sebelum Nabi diutus ya ke Madinah, maka orang-orang Yahudi itu berbondong-bondong dari Palestina itu hijrah ke Madinah. Udah tahu ciri-cirinya, kemudian betul apa yang dikatakan oleh Taurat dan Injil, tapi karena ada kedengkian di dalam hati mereka, ternyata bukan dari keturunan jalur mereka, bukan dari keturunan dari Nabi Isa,
bukan dari keturunan Nabi siapa? Nabi Musa ya, bukan keturunan dari Ishak ya, tapi ujian ya dari Allah Subhanahu wa taala, dilahirkanlah Nabi Muhammad itu dari jalur keturunan siapa? Ismail. Maka benar ya, setiap umat itu akan diuji ya, termasuk ujiannya pemindahan kiblat ya. Jadi pemindahan kiblat itu dulu ketika awal-awal hijrahnya Nabi ke Madinah, kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa ya. Jadi 180 derajat itu dirubah ya. Awalnya itu ke utara ya, utara teh kaler kidul. Kaler mah selatan nih, Pak. Selatan kidul. Aduh jadi lieur kieu lah. Nyalah daripada ya salah bahasa Indonesia ya. Jadi Rasulullah teh kalau menghadap ke Masjidil Aqsa teh ke utara. Nah, ketika di waktu duhur ada riwayat yang mengatakan di waktu asar turun itu ayat ya. Kalau nggak salah di Al-Baqarah 143 nanti ya kita bahas. Di baru rakaat kedua itu turun ayat bahwa silahkan kamu itu menghadapnya ke Masjid Haram. Jadi ceritanya lagi sholat di masjid mun aya nama Masjid Qiblatain ya. Jadi Masjid Qiblatain teh masjid yang ada dua kiblat. Jadi mimbar nanti ada dua. Kalau Bapak umroh ada city tour Ibu ya. Jadi Masjid Qiblatain teh mimbarnya ada dua, dipertahankan sampai sekarang supaya jadi sejarah. Rasul teh nuju ngaimaman gitu. Kemudian datang atau turun ayat tersebut. Jadi dalam surah sudah 16 bulan ya ketika beliau itu hijrah tahun kedua ya. Tahun kedua berarti baru 16 bulan hijrah tuh sekitar 1 tahun 4 bulan ya beliau berada di Madinah, baru ada turun namanya perintah untuk mengubah arah kiblat yang awalnya menghadap utara kemudian menghadap ke selatan. Utara itu menghadap kemana? Tadi Masjidil Aqsa. Kalau ke selatan ke Masjidil Haram. Ya sebenarnya Rasul menghendaki demikian itu dari awal-awal beliau itu hijrah ke Madinah. Kenapa? Karena ketika beliau itu hijrah ke Madinah dan sholatnya masih menghadap Masjidil Aqsa, itu tadi dipoyok sama orang Yahudi. Wah, iya mah agama kopas nah gitu. Naon kopas teh? Copy paste. Wah, Rasul teh dihina seperti itu. Makanya Rasul teh ngebatin gitu ya. Dijelaskan di dalam Quran itu Rasul itu suka menghadap ke atas ke langit. Maksudnya enggak ngadoa, tapi secara batin teh Rasul teh ingin ya Allah iraha eta abdi teh kiblat teh menghadapnya ke Masjidil Haram gitu. Kemudian juga dikatakan oleh orang-orang Yahudi mah aduh kudu Islam-Islaman cenah ari sarua kiblatnya ke Masjidil Aqsa mah geus we Yahudi we ngetop eta mah ti baheula ge gitu. Jadi bagi orang Islam yang baru masuk Islam teh jadi rada ragu gitu dengan perkataan Yahudi teh, dengan poyokan orang Yahudi teh, dengan seperti itu teh. Dan juga yang ketiga bahwasanya Rasul itu kenapa ingin kiblatnya ke Masjidil Haram? Karena ingin berbeda dengan orang Yahudi gitu. Ingin berbeda dengan syariatnya Yahudi. Sepertinya ketika Rasulullah SAW mengetahui bahwa orang Yahudi pun melaksanakan saum 10 Muharram ya. Kemudian aku juga senati dulu ge 10 Muharram gitu. Itu saum untuk mengingat bahwa Nabi Musa itu diselamatkan ketika dikejar Nabi Firaun dan di Firaun itu ditenggelamkan teh 10 Muharram. Maka untuk menyelisihi orang Yahudi maka
Rasulullah teh berkata, kalau tahun depan aku masih hidup, maka aku akan saum di tanggal Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 Muharram gitu ceritanya, untuk menyelisih orang Yahudi. Termasuk sejarah mencukur kumis gitu. Itu juga untuk menyelisihi Yahudi gitu. Jadi lamun misalkan kita ingin benar-benar mengamalkan sunnah, cukur kumis gitu. Jenggotnya yang dikukut ya, dipelihara gitu ya, dipelihara, tapi tong panjang-panjang tinggi. Karena orang Yahudi panjang dengan jenggotnya di tembok ratapan teh. Kumis ngadarat lok itu panjang gitu. Jadi Rasul itu dasarnya ingin menyelisihi orang-orang Yahudi ya. Maka kenapa ya hikmah Allah Subhanahu wa taala katanya memerintahkan dulu ke Masjidil Aqsa, karena untuk menguji ya keimanan orang-orang yang beriman pada saat itu, mau nurut ente gitu pada Allah atau enggak. Kemudian juga ketika Allah memindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram juga untuk menguji orang-orang beriman. Nah, sana agama teh meniprin plan gitu. Kamari ke utara, ayeuna ke selatan. Benar gitu. Gitu ya. Jadi Allah itu ingin membersihkan orang munafik, orang musyrik, orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Ketika ada peristiwa pemindahan kiblat ya sekitar tahun 2 Hijriah gitu ya, 2 tahun setelah Nabi hijrah ya di Mekah, dari Mekah ke Madinah, maka ada peristiwa pemindahan kiblat ya, salah satunya untuk menguatkan iman orang-orang beriman dan juga untuk membersihkan orang-orang yang masih ragu ya, orang-orang yang pada akhirnya ngahiledan Pak gitu ya. Jadi kalau kita punya perusahaan ya, punya organisasi, itu tuh harus terbebas dari orang-orang nu ngahiledan. Kenapa? Karena istilahnya cek orang Sunda mah kayak lauk buruk milu mijah gitu. Jadi kita itu nggak akan benar hidup ya, bermasyarakat, berorganisasi ya, kita punya tim kalau masih ada di dalamnya orang-orang yang senantiasa toksik ya, mengandung dan mengundang racun dalam komunitas kita tersebut, seperti itu. Kemudian hikmah atau pelajaran yang kita ambil, yang kita baca dari ayat ke-139 sampai 141 ini adalah terkait dengan bagaimana kita senantiasa mensucikan, mengikhlaskan namanya niat, Pak. Kalau kita benar-benar niatnya mau mengikuti Allah, mau mengikuti Rasul dengan ikhlas tulus, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Jadi pelajaran buat kita yang masih merasa Pak Ustadz Senabi mah kadang-kadang semangat gitu dalam beragama, kadang-kadang loyo, kadang-kadang iman tinggi gitu kan, kuat, kadang-kadang lemah ya. Diantara solusinya adalah huwa ma umiru ila liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kita harus betul-betul mengikhlaskan. Jadi koreksi lagi, kita mau hijrah, mau tobat, mau aktif di masjid ya, mau kita jadi orang yang jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya, dikoreksi. Apakah benar karena Allah atau karena oleh-oleh gitu ya. Jangan sampai kita tuh berbuat sesuatu karena ingin mengharapkan keridhaan makhluk gitu. Karena itu yang membuat kita tuh jadi pincang dalam beragama, Pak. Jadi suka ada pertanyaan ke saya, Pak Ustadz, kumaha carana supaya istiqomah? Betul nggak Pak, Bu? Kita suka bertanya seperti itu. Kumaha supaya kita teh panceg pendirian? Kumaha kita teh
istilahna teh henteu gedag ku keanginan gitu teh benar-benar gitu, istiqomah lurus gitu, henteu mencela-mencele gitu, henteu kadang ka kulon kadang ka wetan gitu, kadang eucreug kadang teu eucreug gitu, kadang cager kadang gelo gitu kan, jadi jelema gelo. Nah ini obatnya Pak, obatnya ayat 139 141 itu tanamkan namanya keikhlasan. Karena di dalam tafsir yang saya baca di 139 ya, ayat 139, yang membuat umat Islam ini terpilih dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tulus ikhlasnya dalam beragama. Kalau melihat orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu tidak tulus dalam beragama. Salah satunya mereka dikatakan tidak tulus senantiasa ngungkit saya keturunan Nabi senang gitu. Jadi hati-hati Pak ketika kita berbangga dengan golongan, ya, merasa lebih baik. Kita berbangga dengan nasab, ya, merasa nasab kita lebih baik. Orang mah nyaho teu darah biru gitu, orang mah turunan ningrat gitu. KTP orang tingali aya Radenan gitu. Mun Sunda mah Raden, mun Jawa mana Kanjeng. Wah, hati-hati Pak itu. Kenapa? Karena ini terjadi atau kejadian pada orang-orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka itu lebih membanggakan golongan orang ya turunan saha gitu. Itu yang membuat mereka itu tidak mau tulus ikhlas dalam beragama. Dan itulah yang membuat Abu Thalib, Abu Jahal dan Abu Lahab ini jadi ahli neraka. Kenapa? Mereka itu asobiyah Pak, terlalu cinta dengan namanya kesukuan. Urang ya kudu benar-benar menjaga omongan kolot. Nah gitu ya. Karuhun ya nomor hiji. Nah kita hati-hati. Seperti itu teh kata tafsir Ibnu Katsir yang menyebabkan kita itu tidak mau menerima namanya kebenaran. Kenapa? Karena pengertian sombong, ingat gak? Batrul haq wa gomtunas. Apa itu batrul haq? Menolak kebenaran karena apa? Merasa lebih baik. Merasa lebih baik. Orang ya turunan naon? Turunan jenderalnya. Turunan naon? Turunan no terkenal air lebih Prabu Siliwangi ya, turunan Prabu Siliwangi. Hati-hati ya. Betapa banyak yang pada akhirnya mereka itu yang sesat, tidak dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah gara-gara mereka itu mohon maaf sombong dengan nasabnya sendiri. Begitu. Bisa dipahami nggak? Jadi nggak ada jaminan ketika kita merasa turunan Nabi, ya, turunan wali, tapi berpaling daripada ajaran Allah, ajaran Nabinya sendiri, tidak jaminan tidak menjadi privilege ataupun jadi membuahkan apa jaminan kita masuk surga. Tidak ada. Tetap yang namanya pengaruh mah apa? Amalan kita, betul nggak? Nanti itu tidak akan berguna. Namanya kekayaan, namanya apa? Pangkat, jabatan, bahkan nasab. Yang berguna itu siapa? Apa? Amal, perbuatan. Bisa dipahami, Pak? Jadi hati-hati ya, sekali lagi dengan namanya kesombongan. Namanya lebih baik gitu. Urang kieu turunan RT. Nah, turunan RT. Oh, nu bisa dibanggakeun gitu. Urang kieu turunan ya apa namanya? Hansip gitu. Turunan apa, enggak ada yang bisa dibanggakan. Enggak ada yang dibanggakan. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, kata Allah. Kamu itu akan dinilai daripada apa yang
kamu usahakan ya. Yang dinilai itu apa yang kamu amalkan. Jadi baginya daripada apa yang mereka usahakan dan bagimu daripada apa yang kamu usahakan. Bisa dipahami Pak? Seperti itu. Baik suruh ke berapa? 45 gitu. 5 menit deui gitu atau berapa? 8 deui. 42 selama tambah 10 menit jadi 52 ya. Masih ada sekitar 10 menit lagi. Mangga barangkali ada yang mau didiskusikan. Silakan. Iya betul. Iya. Mengapa dinamakan ikhlas di sana? Dari ya. mana kira-kira ikhlasnya di situ dengan dihubungkan dengan kandungan surat 112? Ya. Satu, boleh dikumpulkan dulu. Yang kedua, Pak Haji, enggak? Mayoritas Islam di Indonesia. Kita ini sekarang seperti kehilangan pegangan. Iya. Karena orang-orang di atas, terutama yang membidangi agama, sekarang kelihatan, saya tidak menunjuk, tapi panutan kita itu kemana sekarang? Iya. Kita ini kehilangan pegangan, Pak Ustaz. Iya. Itu aja. Iya. Terutama di Indonesia, yang mayoritas agama Islam. Iya. Terima kasih. Iya, panutan. Ibu ada barangkali? Ibu-ibu dulu barangkali? Kayak biasa narasnya tersumping. Mangga Bapak nggak apa-apa. Silakan. Ya nambahin saja Pak, bukan hanya dari pemerintah aja yang begitu, tapi yang ada namanya MUI saja udah nggak ada peduli sama sekali. Gitu ya, Pak. Barangkali seperti misalnya istilah-istilah Islam itu yang diambil oleh agama lain, itu juga MUI diam saja begitu. Sedangkan di negara lain itu nggak ada kata Allah itu nggak ada. Makanya teos gitu kan. Nah itu diam saja gitu kita Pak. Betul. Nah terus kemudian juga kalau orang-orang Yahudi itu seperti itu, apakah itu masih banyak turunan dari Raja Namrud atau Fir'aun gitu Pak? Mungkin Pak. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Pertama dari surat Al-Ikhlas ya. Jadi kalau kita mau belajar ikhlas, kata para ulama, belajarlah dari surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena judulnya Al-Ikhlas tapi nggak ada kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas. Maksudnya apa? Kalau kita ingin jadi orang ikhlas, seringkali kita sudah capek bekerja keras tapi orang memuji ya? Tidak ada yang memvalidasi, tidak ada yang menilai kita. Berarti kita harus belajar dari surat Al-Ikhlas, walaupun tidak ada yang menyebut-nyebutkan namanya, memuji-muji namanya, tetapi ente pundung ya. Meureunnan misalkan gara-gara pundung surat Al-Ikhlasnya ngalengit dari Quran. Kenapa? Pundung cenah abi mah. Jadi disebut-sebut cenanya surat Al-Ikhlas gitu. Kemudian pengertian yang selanjutnya, kata ikhlas itu memang salah satu pengertiannya adalah ada di dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru ila liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ikhlas di dalam surat Al-Bayyinah tersebut artinya kholaso. Kholaso itu murni. Jadi murni ini seperti susu yang kalau ketetesan satu tetes cai itu bukan murni lagi gitu kan. Kalau ada misalkan kotoran yang masuk ke dalam susu tersebut walaupun satu tetes sudah tidak murni lagi, tidak dikatakan susu murni. Kalau ada darah yang menetes ke dalam susu, maka tidak
ada namanya kemurnian lagi. Makanya di dalam susu itu sendiri kan antara kotoran dan darah, tapi tidak bercampur. Darah tidak nyampur ke susu, kotoran juga. Sama ini pengertiannya, kalau kita benar-benar menjadi orang ikhlas, harus betul-betul mensucikan diri kita, hati kita, jiwa kita dari penyembahan kepada selain Allah, ya. Makanya ini adalah ayat tentang ketauhidan yang harus meyakini Allahu Ahad, Allahu Somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya kalau kita mau benar-benar jadi orang ikhlas, artinya jadi orang-orang yang bertauhid, maka kita harus benar-benar belajar dari surat Al-Ikhlas, ya, yang di dalamnya terkandung betul-betul makna ikhlas yang sesungguhnya. Salah satunya dia itu namanya ikhlas, tapi di dalam ayatnya tidak ada kata ikhlas, ya. Tapi kalau terus dibahas nggak cukup, ya, satu materi ataupun satu jam pelajaran gitu. Harus secara simultan, Pak, ya, terus menerus. Nanti kita akan terus kuatkan lagi tentang bahasan surat Al-Ikhlas. Begitu sementara. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak ada keteladanan, ya, di pemimpin kita, tidak ada keteladanan di Kementerian Agama ataupun di MUI sekalipun, ya. Ini sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan, ya. Kalau umatku sudah terkena penyakit wahan, maka dicabutlah kehebatan Islam, ya, dari dirinya. Apa itu wahan? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut akan namanya kematian. Sok upami orang lihat, ya, para pejabat yang korupsi itu ada sanes nu mariskin, ya, gajinya aragung, ya, can tunjangan ini, tunjangan itu. Nah, itu korupsi kene karena merasa mereka itu tidak cukup dan juga khawatir kumaha budak kurang, wah teu jiga urang beungharna. Jadi yang senantiasa dipikirkan orang kaya yang dia itu tidak beriman, selalu memikirkan kumaha mun urang maut, apakah anak orang bisa ngalanjutkan usaha material orang, misalkan usaha daripada sembako orang, karunya atuh budak teh jadi ngajar walan, jadi sangsara ripuh. Ta eta nu dipikirkan oleh orang-orang yang takut mati. Jadi maksudnya takut mati teh bukan hanya takut kematian secara jiwa, tapi mati usahanya, mati ketenaran dan juga ketenaran daripada anak-anaknya gitu. Hati-hati, Pak. Kalau umatku sudah terkena penyakit wahan, maka dia itu akan tercabut kehebatan Islam. Maksudnya kehebatan Islam itu salah satunya adalah rasa malu gitu kan. Kemudian juga dia itu tidak mengingat kehidupan akhirat, tidak takut namanya azab. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi memang solusinya supaya kita benar-benar diselamatkan oleh Allah dan kita punya pemimpin yang soleh. Kata Sayyidina Ali, pemimpin itu cerminan daripada rakyatnya gitu. Ya betul ternyata. Jadi anu dipilih si eta-eta deui teh memang karena rakyatnya bararodo gitu. Rakyatnya teh mudah dibodohi, ya. Apa solusi yang terbaik bagi kita saat ini? Sabar, Pak, ya. Sabar dan kita menyaksikan secara kasat mata bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang dia itu mengikuti hawa nafsunya, tidak jadi teladan. Tetebiheunnya di para sahabat, di orang-orang soleh terdahulu, pemimpin-pemimpin sekarang teh, yang mereka itu ternyata diangkat oleh pemimpin yang zolim. Maknya atuh misalkan, mohon maaf, yang jadi menteri pendidikan teh dari Gojek misalnya. Nah, atuh jadi menteri agama teh dari ormas eta nu suka ngabubarkan pengajian, kan sok ternyata rambung gitu. Pada akhirnya dengan perilaku akhirnya seperti sekarang ini kita ketahui, ya maklum gitu kan, karena memang
dia itu diangkat juga oleh pendahulunya yang sudah zolim ataupun sudah tidak ada iman dan juga rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cekapnya Pak, mudah-mudahan janten manfaat, janten barokahnya, janten jalan kasayan kanggo urang sadayana. Mudah-mudahan barokah pangaosan ieu sing janten ilmu nu berkah, ilmu nu bermanfaat. Ciri-ciri ilmu nu berkah nu bermanfaat apa? Membawa kebaikan. Jangan jauh-jauh lah kebaikan kepada negara, minimal di keluarga sendiri. Misalkan rumah tangga kita lebih tentramnya, rezekinya lebih luas, dan juga anak-anaknya disolehkan ku Allah Subhanahu wa taala. Wujud agama di rumah kita itu berupa apa? Amalan-amalan sunnah ya. Amalan-amalan sunnah teh Bapak atau di masjid ieu bubaran baca kulhu 3 kali Pak. Amalan ti para wali Pak. Baca kulhu 3 kali sebelum masuk rumah dan ayat kursi 1 kali. Mun kulhu 3 kali supaya ngalancarkeun rezeki. Lamun ayat kursi ya amalan para wali supaya di rumah itu tentram, moal parasea, bawaan teh sakinah mawadah warahmah. Siap diamalkan? Tapi titip ngaosna teh pas keluar di masjid langsung. Entong bapak teh ngajanteng di tengah bumi di payunan bumi. Engke ibu teh curiga, ieu geus dudukeun ti mana cenah kitu. Geus hayang naon deui wae ararane bisa ngajanteng bapak teh 5 menit di payunan bumi gitu kan. Kunaon ceuk tetangga teh ieu sableng gitu. Nah, jadi bapak bumi di mana paling caket di dia? Jadi 5 langkah sebelumnya bapak teh baca we kulo 2 kali heula bisa aya nu meratoskeun gitu. Pak sok amalkeun. Apa tadi? Kulhu 3 kali. Apa faedahnya? Ngalancarkeun rezeki. Terus udah itu apa? Baca ayat kursi. Apa faedahnya? Supaya di rumah tangga teh henteu parasea wae nya. Alalakur, balalakur gitu. Pasangan biasanya cerewet janten henteu insyaallah nya. Nah, Bapak Gumejeng juga pengalaman wae gitu. Terus satu lagi, pas masuk rumah baca assalamualaikum. Assalamualaikum. Maka apa? Jin setan yang ada di rumah itu teh kalalabur. Baca assalamualaikum ya. Entong good morning ya. Ya lengkap. Ya lengkap. Lebih baik ya. Minimal assalamualaikum juga nggak apa-apa. Gitu. Siap? Diamalkan. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili fannahar waj'alhu lana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.